forgive, memberi maaf. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Memberi maaf. Disingkat bahasa Inggrisnya adalah give for G. Apa? Give for G. Give forgive. Give memberi, forgive maaf. Disambung ya, itu salah tulisannya. Give forgive, memberi maaf. Pangkal sehat itu bukan olahraga. Pangkal sehat itu salah satunya adalah memberi maaf. Pangkal kaya bukan hanya nabung, tetapi ada satu lagi, yaitu memberi maaf. Berkah juga diundang dengan memberi maaf. Ternyata agar kita mau atau bisa sehat, kaya, berkah, itu dengan satu kata, maafkan. Mengapa memaafkan? Bayangkan, orang yang memaafkan itu akan melepaskan semua masalah dirinya dengan diri sendiri, masalah dirinya dengan orang-orang terdekat, masalah dirinya dengan orang-orang yang agak dekat, melepaskan, membebaskan dirinya dari orang-orang yang jauh, membebaskan dirinya dengan keadaan apapun. Jadi ternyata memaafkan juga ada dengan memaafkan keadaan. Orang yang tidak memaafkan keadaan, dia akan keluh kesah, akan marah-marahi keadaan. Wah, kita boleh hujan. Wah, udah. Boleh nama hujan. Maka hati nggak senang, nggak tentram pada hujan, yang ujungnya nggak senang sama Allah. Terima kasih. Wah, jadi sampai selesai jam 8 pagi. Terima kasih. Bismillah. Saya minum. Sudah tahu mau. Ibu, maafkan keadaan. Banyak orang yang hidup susah karena keadaan. Nggak punya duit, terbawa susah. Padahal dia bisa enjoy. Nggak apa-apa, hari ini nggak ada uang. Kemarin kan banyak. Insya Allah besok ada lagi. Jadi kalau dia tenang dan tentram, justru mengundang. Maka keadaan tenang terhadap keadaan yang susah itu sesungguhnya dia memaafkan keadaan. Nah, ini orang yang belum bisa. Maka ayah bunda Rasulullah wanti-wanti salah satu jalan surga itu memaafkan. Bahkan Allah akan bangunkan istana di surga. Salah satu jalannya memaafkan. Wal ya'fu man zalamahu. Orang yang memaafkan orang yang menzaliminya. Wah, berat besar. Walaupun berat, tapi bisa. Coba katakan, berat, tapi bisa. Coba katakan. Sama-sama adik-adik coba, berat, tapi bisa. Mendingan mana dengan ini? Bisa, tapi berat. Coba katakan. Ibu pilih mana, Bu? Ya, berat, bisa, akan dikerjakan dan bisa ujungnya. Tapi kalau ya ini sih bisa, tapi berat, enggak akan dikerjakan. Ternyata pikiran itu membuat
membawa suasana, suasana membawa spirit, spirit kemudian akan dikerjakan. Adik, Dek, makasih ya sudah datang. Bisa mendengarkan? Makasih. Dan lihat ustadznya, lihat ustadznya. Luar biasa. Saya ulangi dulu. Berat, katakan berat dan saya bisa. Katakan. Lagi. Katakan ibu bapak-bapak bareng-bareng dan adik-adik, berat dan saya bisa. Berat dan saya bisa. Itu akan dikerjakan. Contoh paling gampang surat subuh. Berat dan saya bisa. Tapi kalau ya saya kan dekat bisa. Tapi kan berat. Masih terlalu pagi, dingin, apalagi sekarang subuh makin cepat. Sekarang subuhnya 4:04, bayangin. Setengah 6 itu sudah surut. 6:40 sekian itu sudah masuk Isra. 6 pas atau kurang 3 menit udah duha. Ternyata keadaan diri yang bisa memaafkan keadaan yang ada di sekitarnya itu membuat dunia jadi terang, membuat jalan dilempang, membuat langkah ringan. Maka selalu katakan, walaupun berat, saya bisa. Berat dan saya sanggup. Berat dan saya akan selesaikan. Itu lebih baik daripada mengeluh, kata-kata kasar, negatif yang akan menutup rahmat baginya. Karena orang menutup, tertutup. Orang melaknat, dapat laknat. Mengatai orang, dapat laknat. Mengatai keadaan, dapat laknat. Mending kita undang rahmat dengan apa? Memaafkan keadaan. Pagi-pagi mau berangkat, ya ban kempes. Ya sudah, terima itu terjadi. Kemudian ambil kunci, membuka bautnya, dikendorkan, ban serep di belakang, turunkan, lalu ambil dan kemudian pompa hidrolik untuk menaikkan badan mobilnya, kemudian bannya dicopot, diganti ban serepnya. Itu lebih indah ketimbang ya salam pagi-pagi udah susah, bannya bocor, mana buru-buru, nggak akan berubah keadaan. Malah kedua panggil anaknya di nasab, cepat ganti bannya. Dapat dosa, maki-maki keadaan, dan semua maki Allah. Kemudian sama anak jadi suasana jadi nggak enak, sama istri jadi nggak enak. Harusnya suasana jadi rusak. Yang tadi mesra, romantis, mau makan-makan, pagi, soto mie di daerah mana gitu, atau soto ayam lamongan di mana gitu, jadi makan sudah agak enak. Maka ternyata suasana yang buruk mengundang keadaan depan yang buruk lagi. Alam diundang dengan keburukan, atau alam tidak mengurangi dengan kemuliaan. Itu satu. Walaupun yang keempat itu. Jadi ada 4 tadi ya. Maafkan diri sendiri, maafkan orang terdekat, suami, istri, anak yang serumah, maafkan orang yang sekitar, bukan terdekat tapi ada sekitarnya, satu RT, satu RW, maafkan orang yang agak jauh, se-RW,
sekelurahan, mulai yang jauh, mereka entah di mana. Kalau ada masalah, maafkan saja. Kalau maafkan tidak butuh alasan. Ulangi. Sama-sama dong. Memaafkan tidak perlu alasan. Ulangi. Memaafkan tidak perlu alasan. Tidak perlu alasan. Nanti orang-orang enggak perlu. Maafin saja. Ringan. Maka orang yang bisa maafkan dirinya, orang terdekat, orang sekitar, agak jauh-jauh dimaafkan semua. Lalu keadaan suasana dimaafkan, maka demi Allah hatinya, jiwanya akan terbuka, happy, sel-sel otaknya berkembang, hidup menyatu lagi yang putus-putus. Maka orang seperti ini diberi oleh Allah sehat mentalnya, sehat fisiknya, lalu sehat hartanya, lalu sehat seluruh hidupnya berkah. Ternyata ayah bunda memaafkan itu mengundang kesehatan, memaafkan mengundang kekayaan, memaafkan mengundang keberkahan. Yuk, maafkan semua tanpa alasan. Orang yang sudah sakit karena hatinya masih dengki, pikirannya masih kotor, jiwanya masih masih dipenuhi dengan dosa. Saya pikir kalau dia kemudian ketemu beneran, langsung darah naik tensinya. Itu beneran. Apalagi yang punya utang, ketemu yang meminjamnya atau punya utang, udah. Kalau bisa keluar dari sini, deg-degan, jatuh tempo, ketemu orang yang memberi pinjaman kumis, sama dengan orang yang ngontrak. Begitu ada suatu haji yang datang, udah kalah kabur. Seperti itulah kacaunya frekuensi gelombang otaknya. Gelombang otaknya kacau, ditambah dengan dua tindakan marah, maka putuslah sel-sel otaknya sekian ribu bahkan juta. Sel-selnya putus. Maka orang yang marah kepada orang lain, dua-duanya putus. Sel-sel otaknya mati, kalut, lalu pendek. Otaknya, pikirannya pendek. Maka orang yang marah gampang mengucap yang buruk, gampang menggunakan tangan atau hal yang dipakai untuk menyakiti orang lain. Pendek pikiran dan otaknya, kenapa putus? Tapi orang yang maafkan, apa kata Rasulullah? La taqdar walakal jannah. Jangan marah, maafkan saja, kamu surga bagimu. Walakal jannah, dan bagimu surga. Bukan hanya sehat pikiran, hati, jiwa, fisik, bukan hanya kaya, bukan hanya berkah, tapi surga balasannya. Alhamdulillah wa syukur. Ada kisah pendek, tapi tidak saya kisahkan, intinya saja. Ada seorang anak muda yang kala itu Rasulullah akan mengangkat, menyampaikan kepada sahabat, siapa yang punya salah, siapa yang saya punya salah kepada kalian, sengaja atau sengaja, tidak sengaja, maafkan saya. Kalau salahnya itu adalah urusan perasaan, urusan hati, tersakiti oleh ucapan saya, tindakan saya, maafkan saya. Kalau urusan utang piutang, semua bagi saya,
tertanduk, terseruduk, terpukul, tertendang, terinjak, terserempet, senggolan, lalu Anda merasa didolimi sama saya dan sakit fisiknya, maka Yesuslah saya. Rasulullah sebelum meninggal wafat mengangkat itu 3 yang dia minta. 1, sahabatku, kalau saya punya salah lalu menyakiti perasaanmu, jiwamu, hatimu, maafkanlah saya. Wahai sahabat, kalau saya punya utang dan janji yang belum saya tepati, utang yang belum saya bayar, tagihlah saya hari ini. Karena saya tidak mau dibawa ke akhirat. Kalau udah janji atau hutang tidak dibayar di dunia, maka nanti beratnya adalah mengambil pahala-pahala saya. Lalu kalau pahala habis, diambillah amal-amal saya. Kalau sudah habis, maka saya menggantikan neraka dari dosa-dosa kalian. Kalau sudah habis, baru naiklah dia ke surga. Maka utang yang bermati berat. Maka Bapak Ibu yang punya utang, apa yang sedang menghutangi, atau orang-orang atau orang yang punya utang, pertama, berpikir berniat dengan sungguh-sungguh segera melunasi. Yang kedua, tak mau hutang lagi. Dan yang ketiga, kalau ada hutang, kasih aja seadanya. Karena orang yang menghutangi orang lain karena Allah, maka Allah akan balas lebih baik dari apa yang dihutangkan. Akhirnya si anak muda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada kisahnya? Waktu itu saya sedang resah bersama kuda saya ketika engkau perintahkan pasukan kuda maju. Saat itulah kuda melesat dan tongkat yang kau bawa itu mengenai saya dan sakit. Baiklah, kalau begitu ada kisahnya." Maka kemudian benar dikasih kesempatan Rasulullah untuk berkisah. Ya benar. Ke Aisyah diambillah dari Rasulullah ini tongkatnya. Kemudian laksanakan sahabatku dengan 3 syarat. 1, kisahlah karena Allah. Ini membebaskan saya dari jerat. Walaupun tidak sengaja saya memukulmu. Yang kedua, hilangkan dendam. Karena dendam itu perbuatan setan. Jadi kalau kamu dendam, maka dosa yang besar. Orang dendam itu membalas lebih. Misalnya Bu, kata-kata ini, kita dibilangin, kamu bego. Terus kita jawab, kamu juga bego, tolol, nunggu, goblok, dan seterusnya. Maka dia ada 4. Nambahin. Kalau dikatakan bego, bilang lagi kamu juga bego. Udah sebut sama. Boleh membalas dengan yang sama. Tapi yang bagus, fa'fu wasfahu, maka maafkan dan berlapang dadalah. Yang bagus memaafkan. Ibu pendek, alhamdulillah, dari seorang yang begitu. Ibu cantik, masya Allah. Ibu jelek, subhanallah. Jadi doa. Bersyukur kalau ada orang yang baik.
bersyukur kalau ada orang menghina, bersyukur kalau ada orang menginjak-injak harga diri. Kenapa syukur? Ya Allah, bukan saya yang begitu. Kamunya, alhamdulillah bukan saya yang marah-marah begitu. Masya Allah. Ngerti apa kan? Luar biasa. Akhirnya, yang ketiganya, hei anak muda, kerjakan dengan penuh kelapangan hati dan dada, sehingga kamu bayangkan kamu dan aku saling memaafkan. Lalu tidak ada masalah dalam kita. Jadi kalau kamu membalas dengan rasa yang berendam, penuh amarah, maka kamu mukulnya bukan kisos, mukulnya bukan karena Allah, tapi karena setan, nafsu, amarah, sehingga pukulanmu bisa jadi lebih keras, geram, dan seterusnya. Maka bismillah, majulah dan pukulah saya. Tapi ya Rasulullah, waktu itu saya belanja dada. Kenapa belanja dada? Karena jubahnya tersingkap. Begitu melesat, kena angin, ya terbukalah apa itu namanya jubahnya dan dadanya terbuka. Kena dadanya langsung, nggak pakai jubah. Baiklah, Rasulullah itu buka jubahnya dan kemudian orang ini maju, dibuang ikut tongkat komando Rasulullah, lalu memeluk Rasulullah. Ya Rasul, maafkan aku, sesungguhnya aku ingin menentukan kulitku dengan kulitku, wajahku dengan wajahmu, sehingga kelak tak mungkin maaf kelak jika aku masuk neraka. Yang penting tubuh ini sudah melekat, sudah menatap, sudah menempel ke tubuh engkau. Aku ingin cium bau harimau menempelkan kulitku agar ini saksi kelak. Jika saya masuk neraka, maka kulit ini sudah pernah menyentuhmu. Wajah ini sedekat ini bersamamu. Kalau seorang pun lalu katakan, wahai sahabat, kalau engkau ingin masuk surga, ini orangnya. Wahai sahabat, saksikan, kalau engkau ingin masuk surga, ini orangnya. Wahai sahabat, persaksikan, kalau engkau ingin masuk surga, ini orangnya. Nah, ini setelah orang itu dengan senggukan Rasulullah dengan erat dan tubuhnya menyatu dengan Rasulullah, tangannya menyatu dengan tubuh Rasulullah dengan pelukan yang erat yang kuat. Jadi memaafkan adalah surga terbuka baginya. Rasul katakan, kalau mengingatnya surga, ini orangnya. Kenapa lupa? Karena saat dia sanggup membalas, lebih memilih memaafkan, merangkul orang yang mau dikisos. Alasannya ingin menyatukan kulitnya dengan tubuh Rasulullah agar haram tubuh orang ini masuk neraka. Kenapa? Sudah sentuhan dengan Rasulullah. Kita pemirsa, istri punya masalah dengan suami, rangkulah ya suami istrimu, maafkan papa mama. Dia minta maaf papa, dan papa yang baik adalah dia selalu merasa salah. Dan kalau apa terjadi, papalah yang salah. Suami yang hebat adalah yang mampu mengatakan, papa yang salah, maafkan mama, enggak apa-apa ma. Itu suami hebat. Walaupun yang salah istri, katakan, papa yang salah. Keren. Dan tidak mengurangi kehormatan suami.
tidak mengurangi kekuatan suami, tidak mengurangi harta suami, justru akan mengundang kesehatan, kekayaan dan keberkahan. Kenapa? Vibes-nya, suasananya dirinya dengan sang istri melekat kembali dengan cinta kasih sayang. Lalu alam sekitarnya, tembok, tiang, cat yang menempel dinding itu, lantai, semua berdoa. Dan pohon-pohon, makhluk langit, makhluk di dalam bumi, dan makhluk di lautan bersolawat kepada dua orang itu dengan mendoakan istighfar. Alhamdulillah, betapa dahsyatnya. Masih mau menyimpan amarah, masih mau, ya lepaskan. Dan istrimu tidak dia dapatin dari bisa surga. Suami cuma dua ke surga. Satu, dapatkan ridha suami. Yang kedua, ridha kedua orang tua. Baru ridha Allah karena ridhonya orang tua. Tiga, ibu masuk surga dengan ridho. Suami juga dua, ridho Allah dan ridho orang tua. Ibu tiga loh ya. Ridho juga suami. Jelas bu? Jawab, jelas bu? Gitu dan mau aja. Jelas kan Pak? Masih adakah bapak yang sadis sama keluarganya? Masih adakah bapak yang hubungin anaknya? Injek-injek dari TV itu, YouTube? Masih adakah suami yang berani menginjakkan bunuh suami istrinya? Maafkan. Fa'fu wasfahu, maafkan dan berlapang dadalah. Lalu Allah puji, Inna Allaha ma'al muhsinin, Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah bersama orang-orang yang baik, Allah bersama orang-orang yang baik, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Siapa mereka itu? 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. 1 dan 2. Allah bersama orang bertakwa dan orang berbuat baik. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dia kaya atau miskin, baik dia ada maupun tidak ada, baik dia lapang bersempit, punya enggak punya, selalu bersedekah. Enggak punya apa-apa, senyum. Enggak punya senyum Pak, tenaganya. Enggak punya tenaga Pak, pikirannya. Sedekah dengan semua kemampuan. Karena kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu sedekah. Memaafkan itu juga sedekah. Yang keempat, kata Allah, wal kadhibina al-ghayz, menahan amarah. Marah boleh, yang lebih bagus ditahan. Menahan amarah itu berarti memaafkan. Marah boleh kapan? Kalau harta kita diambil orang, kalau kehormatan keluarga diinjak-injak, menghina keluarga, menghina agama, menghina kehormatan orang tua.
Tapi kata Allah, fa'fu wasfahu, yang paling bagus maafkan dan berlapang dada. Dan Rasul katakan, waliyahu maaf, dan memaafkan orang yang menzaliminya. Yang kelima, yang terakhir adalah wal kafirina annas, orang yang memaafkan orang lain tanpa syarat, tanpa alasan. Tidak perlu syarat. Kalau kamu ingin bersamakan, kalau ingin bersamakan, tidak. Wahai ini maafkan saja, tidak pakai tapi. Bisa nggak katakan itu? Maafkan saja, nggak pakai tapi. Coba ya. Kenapa nggak pakai tapi? Tapi itu alasan. Anu itu alasan. Aduh itu alasan. Udah maafkan saja, nggak pakai tapi, nggak pakai alasan, nggak pakai nanti langsung. Apa usulnya? Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan ayat sebelumnya itu mengatakan bahwa orang akan masuk surga salah satu dengan memaafkan. Maka yuk mulai pagi ini dan seterusnya yang belum, mulailah selalu urusan apapun terjadi. Pertama, syukuri. Apa kabar? Apapun keadaannya, bagaimanapun rasanya, selalu mulai dengan syukuri. Ya? Yang kedua, sabari. Ya? Yang ketiga, maafkan. Yang keempat, lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, serahkan pada Allah. Apa yang terakhir? Beres. Dari 5 ini, berupa menjadi singkatan huruf HHNC. Hadapi, hayati, nikmati, jalani. Makanya apa? Beres. Sama-sama ya. Semua 5 syarat tadi kita rangkum, lalu kita menjadi orang yang selalu bisa hadapi, hayati, nikmati, jalani. Beres. Bila sama-sama dong. Hayati, nikmati, hayati. Nah, jadi salah deh. Hadapi, hayati, nikmati, jalani.